Mr. Cornelius, and no matter what comes, I will be the shepherd, and I will stay with the sheep, because a good shepherd stays with the sheep. Shalom saudara kasih Tuhan. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Cornelius Bidek dari Gereja International Livingstone dalam acara Mutiara Firman edisi yang pertama. Nah, pada kesempatan ini saya mau sharing tentang dirham yang hilang atau the lost coin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cepat sampai ia menemukannya. Ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa kasih Tuhan terhadap orang-orang yang terhilang itu begitu besar. Kasih itu sudah dinyatakan lewat kematiannya di kayu salib untuk memberikan penebusan bagi orang-orang berdosa. Pekerjaan pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung sungguh luar biasa. Ia akan terus berusaha untuk mencari dan menemukan seekor domba yang sedang berjalan menempuh jalannya sendiri. Orang-orang Farisi adalah para ritualis yang suka pada sesuatu yang hebat, yang sifatnya perayaan. Mereka hanya memelihara semua kebiasaan agama secara jasmani. Mereka membenci Tuhan Yesus. Pertanyaannya mengapa? Yang pertama, karena Yesus menambahkan sesuatu yang penting di dalam diri kita, yaitu perubahan hati. Yang kedua, karena Yesus memiliki kasih untuk mereka yang terhilang. Dan yang ketiga, saudaraku, karena Yesus rindu supaya orang berdosa itu bisa bertobat. Dan yang keempat, Tuhan Yesus memiliki belas kasihan bagi orang yang terabaikan. Dan yang kelima, saudaraku, karena Yesus tidak menginginkan orang-orang itu mati di dalam neraka. Nah, wanita ini telah berusaha bersusah payah untuk mendapatkan dirham yang hilang tersebut. Dan sebenarnya uang yang hilang itu harganya sebesar upah 1 hari. Wanita ini telah sangat berhati-hati berusaha untuk menyimpan untuk sebuah kepentingan dari uang dirham itu. Dan uang itu seperti mewakili kehilangan hidupnya, saudaraku. Maka apabila kehilangan atas salah satu dirham itu merupakan pengalaman yang sangat buruk dan traumatis bagi wanita ini. Itulah perasaan panik yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Itulah perasaan bersalah yang akibat kecerobohan. Itulah perasaan malu dan penyesalan yang sangat dalam, saudaraku. Mencari dengan tekun lagi dan lagi setiap hari. Saya yakin Anda pasti menanyakan pertanyaan ini di dalam hati saudara. Apa sih motivasi wanita ini ketika ia mencari? Saudaraku, seperti kita ketahui bahwa dirham itu hilangnya bukan di luar, tapi di dalam rumah. Tapi ketekunan wanita ini timbul dari fakta bahwa ia mengetahui dengan sangat jelas tentang dirhamnya itu hilang di dalam rumah. Yang jadi masalah adalah dirham itu tidak memiliki kepedulian atas kehilangannya dan tidak merasa dicari. Hari ini izinkan saya bertanya kepada saudara,
Apakah saudara sedang kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan? Apakah saudara sedang kehilangan sukacita di dalam Tuhan? Apakah Anda sedang kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan Allahmu? Dan apakah Anda sedang kehilangan anak-anakmu di dalam rumahmu sendiri? Nah, apakah Anda juga sedang kehilangan kasih di dalam keluargamu? Seringkali kita membangun tembok-tembok di sekitar kehidupan kita untuk menutupi diri kita. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu, seperti orang yang sedang memakai topeng untuk menutupi keadaan sebenarnya yang sedang terjadi. Dan kita seringkali menyerah dan tidak tahu harus berbuat apa untuk menemukan kehilangan tersebut. Padahal Allah mau memulihkan hidup saudara. Sebenarnya wanita ini adalah gambaran gereja, saudaraku. Gereja perlu melakukan 3 hal yang signifikan kalau kita mau belajar tentang the lost coin ini. Yang pertama, di kitab Lukas 15:8 dikatakan tadi, perempuan itu menyalakan pelita sesudah ia kehilangan uangnya. Artinya, gereja pun harus menyalakan atau menghidupi terang firman Tuhan supaya bisa menemukan yang terhilang tersebut. Karena kita berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi terang Injil itu bersinar, memperlihatkan sesuatu yang terhilang dengan satu tujuan, yaitu menemukannya. Dan yang kedua, saudaraku, apa yang dilakukan perempuan ini, yaitu ia menyapu seluruh ruangan di dalam rumahnya. Kata menyapu bicara juga membersihkan. Sebabnya rumah Tuhan pun harus bersih dari dosa-dosa. Rumah Tuhan seharusnya merupakan tempat beribadah kepada Allah. Rumah Tuhan harus dijauhkan dari kepentingan pribadi, apalagi kepentingan bisnis, saudaraku. Rumah Tuhan merupakan satu tempat bagi kita untuk bersekutu, berfellowship, sehingga kita dapat shalom, ada tentram, ada damai, bukan tempat untuk bikin keributan. Nah, pelajaran yang ketiga yang kita dapat dari Dirham ini adalah mencari yang terhilang atau the lost coin. Kita mengerti di dalam kitab Yeskel 34 ayat 16 maksud saya. Kitab Yeskel 34 ayat 16 dikatakan demikian, yang terhilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, saudaraku, yang sakit akan kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi yang dimasukkan di sini bukan tidak kelihatan wujudnya, tetapi ini bicara orang-orang yang sedang hidup dalam dosa. Saudaraku, Yesus Kristus mau menyentuh kebutuhan rohani manusia yang paling dalam, yaitu apa? Yaitu merasa diterima, merasa dikasihi. Itulah yang Tuhan mau lakukan terhadap kita, orang-orang yang terhilang. Itu sebabnya gereja harus memuliakan Tuhan dan dibangun di atas kebenaran firman. Saudaraku, sampai di sini pertemuan kita. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Mutiara Firman Tuhan